Jangan menggunakan kekuasaan untuk menindas bangsa sendiri. Karena yang sedang Anda pimpin sekarang ini adalah bangsa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam heuro terakhirnya jadi pegah meribai kritika yang dialamatkan kepada pemerintah Aceh. Tapi lengkalan dalam berbagai opini kritikan hana yang memaparkan solusi untuk keluar daripada persoalan yang sedang menjerat bangsa Aceh, baik secara ekonomi, baik secara hukum, baik pendidikan, baik segala bidang tentang kesejahteraan. Maka lun tergerak pada malamnya, lun paparkan pada buah pandangan menanggapi isu-isu yang terjadi. Heuro yang kau ikut adalah isu kritikan terhadap pemerintah. Lun cenderung, tapi bahasa Melayu benda banyak formal umum. Saya cenderung melihat ini sebagai persoalan yang sangat mendasar dan cara menyelesaikannya dengan kembali kepada pokok dasar persoalan itu sendiri. Kenapa kesejahteraan rakyat Aceh tidak tersentuh? Kenapa pendidikan Aceh tidak bisa mendongkrak? Kenapa sektor ekonomi tidak tumbuh? Kenapa hukum tajam ke bawah? Ini persoalan yang sangat komplik yang dihadapi oleh bangsa Aceh hari ini. Maka bangsa Aceh harus turun tangan untuk memberikan solusi, kontribusi pemikirannya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menumpuk. Kita yakin yang bahwa kepala pemerintah hari ini tidak mampu menyelesaikan persoalan ini jika ia bersikap arogan, otoriter, dan tidak berperi kemanusiaan. Kita yakin apabila dia mengamalkan tiga hal itu, persoalan Aceh tidak akan terselesaikan. Maka saya berpandangan untuk menyelesaikan persoalan bangsa Aceh hari ini, maka kita harus duduk. Seluruh elemen bangsa harus duduk bersama untuk membahas bagaimana caranya supaya Aceh keluar dari persoalan yang sedang mendera ini. Langkah pertama menurut saya, pemerintah Aceh harus betul-betul jujur dan ikhlas menerima kebenaran yang lahir dari mana saja. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas bangsa sendiri. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menindas bangsa sendiri. Karena yang sedang Anda pimpin sekarang ini adalah bangsa Aceh. Maka bangsa Aceh perlu berbicara untuk menunjukkan tatanan hidup bangsa Aceh sesuai dengan hukum-hukum tatanan dunia. Bangsa Aceh hidup dalam hukum internasional. Bangsa Aceh hidup dalam hukum negara yang berdaulat. Bangsa Aceh memiliki 7 lapis pagar hukum untuk hidup berdaulat atas tanahnya sendiri. Maka inilah persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh dengan bangsa Aceh. Jangan karena mengambil jabatan sebagai gubernur Aceh sudah mengira bahwa Anda melaksanakan perintah
tuan-tuan Anda yang berada di seberang lautan. Sungguh itu adalah perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang melanggar hukum. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan 7 pagar hukum internasional. Karena bangsa Aceh memiliki hak darah, hak keturunan, hak tanah. Itulah hak-hak bangsa Aceh yang perlu diketahui oleh pemimpin yang berkuasa pada hari ini. Sudah cukup Anda semena-menakan. Sudah cukup Anda menjajah bangsa Aceh dengan peraturan, administrasi hukum, propaganda. Maka untuk menyelesaikan persoalan bangsa Aceh hari ini, kita selesaikan secara hukum. Kesejahteraan diatur oleh Undang-Undang Kesejahteraan. Pendidikan diatur oleh Undang-Undang Pendidikan. Keadilan sosial diatur oleh Undang-Undang Keadilan. Hukum adalah batang tunggal. Bangsa Aceh, bangsa yang hidup dalam hukum tetap. Al-Quran, hadis, ijma'. Bangsa Aceh, bangsa yang hidup dalam hukum tetap. Al-Quran, hadis, ijma'. Perlu kita ketahui bersama yang bahwa undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh hari ini adalah undang-undang para penjajah. Maka tidak ada kesejahteraan lahir dari undang-undang penjajah. Maka hari ini perlu kita perjelas undang-undang yang tegas, yang sudah tertulis rapi dalam lembaran-lembaran Undang-Undang Negara Aceh. Undang-Undang Negara Aceh lahir 1636, jauh sebelum adanya negara pura-pura Indonesia. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya di muka hukum, baik hukum tata negara ataupun hukum internasional. Karena saya bangsa Aceh, bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang memiliki hak atas darah, bangsa yang memiliki hak atas tanah, bangsa yang memiliki hak atas adat hukum budaya, atas tanah kami, tanah Aceh, tanah ibu bapak kami, tanah Aceh. Maka persoalan kesejahteraan akan segera kita selesaikan dengan aturan-aturan seperti yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Negara Aceh. Sebab 16 tahun sudah Undang-Undang Administrasi Negara Penjajah tidak mampu mensejahterakan bangsa Aceh, sebab mereka tidak punya niat dan itikat baik untuk mendidik dan mensejahterakan bangsa Aceh. Karena mereka datang dari seberang lautan bertujuan hanya ingin membunuh bangsa-bangsa yang ada di tanah Aceh. Ingin membunuh bangsa Aceh, ingin membunuh karakter, ingin membunuh keturunan, ingin membunuh ekonomi, ingin membunuh sejarah. Mereka ingin membunuh semuanya apa yang bangsa Aceh miliki. Maka malam ini saya menghimbau kepada pemerintah Hindia Belanda atas nama Gubernur Insinyur Nova Iriansyah untuk segera berdiri dan berpidato memberi pertanggungjawaban kepada bangsa Aceh selama kepemimpinan apa yang sudah diperbuat dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Tidak ada satupun yang tersentuh langsung kepada rakyat yang membutuhkan sentuhan daripada pemerintah yang berkuasa. Maka sesegera mungkin perlu kita perbaiki aturan perundang-undangan yang berlaku agar hajat hidup bangsa Aceh sesuai dengan tatanan hukumnya, sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan budaya, seperti yang sudah tertulis dalam 7 pagar hukum hak yang harus diterima oleh bangsa Aceh.